Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil ditampilkan adegan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Diberi gambaran jelas oleh penginjil bagaimana sikap dan tindakan orang-orang dalam menanggapi kehadiran Tuhan Yesus di tempat itu. Berlari-lari mereka ke seluruh daerah itu, berlari-lari mengabarkan bahwa Tuhan datang. Kemudian mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya dan menempatkan mereka yang sakit di tempat-tempat yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus, di desa-desa, kota, kampung-kampung. Orang meletakkan orang sakit di pasar. Ini gambaran kesibukan aktivitas orang membawa sesamanya ke tempat-tempat yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus. Juga memohon kepada Tuhan Yesus supaya diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan mereka ini semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di sini muncul lagi kepercayaan seperti iman seorang perempuan yang sakit 12 tahun, sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia percaya hanya menjamah jubahnya saja dia sembuh. Dan di sini muncul lagi kepercayaan orang-orang terhadap kuasa Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang kasih, adegan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini
berawal ketika Tuhan Yesus bersama para muridnya keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Ini sebagai awal sebagai titik permulaan hingga muncul orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengenal Yesus. Dari mengenal ini akhirnya lahirlah iman, tindakan iman, kepedulian terhadap sesamanya yang sakit, keterlibatan bagi mereka yang menderita, dan dibawa kepada Tuhan Yesus dan memperoleh kesembuhan. Mengenal Yesus, maka di sini unsur mengenal bagi penginjil yaitu Markus penting. Ditegaskan segera dengan segera orang segera mengenal Yesus. Dan akhirnya lahirlah iman. Dan tentu hal ini berbeda dengan ketika Tuhan Yesus kembali ke tempat asalnya ke kampung asalnya. Orang-orang mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu. Saudara-saudarinya ada bersama mereka. Melihat kenyataan demikian mereka hanya mengenal sisi luar dari Tuhan Yesus, membuat mereka kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Namun di tempat ini di Genesaret beda sekali. Orang mengenali siapa Yesus dan tumbuhlah iman kepercayaan kepadanya. Saudara yang kasih, melalui sabda Tuhan ini kita pun diajak untuk selalu mengenali Yesus. Bagaimana sabdanya, Ia Immanuel, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Allah hadir dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Kita diajak untuk mengenali kehadiran Tuhan. Biasanya yang terjadi memang sulit mengenali kehadiran Tuhan pada peristiwa yang saat ini. Namun biasanya kalau kita menoleh ke belakang dalam perjalanan hidup kita, kita akan melihat jejak-jejak Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita peristiwa-peristiwa kehadiran Tuhan memberi rahmat-Nya kepada kita. Kalau kita melihat ke belakang dalam peristiwa hidup kita, kita merefleksikan, kita akan menemukan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, rahmat Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu, Pak Jen kasih, marilah membuka hati kita, budi kita, mengasah batin kita, supaya kita bisa selalu mengenali kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita, hingga kita akhirnya bisa mengerti dan menanggapi rahmat Tuhan itu dengan penuh sukacita, penuh syukur, karena Tuhan senantiasa menyertai hidup kita, perjalanan kita.